Ini Allah menerangkan tentang kebenaran ya. Terus bagaimana Allah menjelaskan tentang kebenaran itu. Sehingga dengan kebenaran, dengan penjelasan yang Allah terangkan itu, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menerima kebenaran itu, karena begitu jelasnya ya. Tetapi manusia itu punya watak membantah gitu ya. Jadi sesuatu itu sebenar apapun, kalau kita cari sisi bantahnya mesti ada gitu ya. Gitu. Kalau kita menggunakan kepandaian kita untuk membantah itu ya dapat bantahan, tetapi dia tidak mendapatkan kebenaran. Paham ya? Gini, makanya kata Allah, sungguh aku jelaskan di dalam Al-Quran ini bagi manusia segala perumpamaan. Maksudnya segala perumpamaan tentang kebenaran, segala penjelasan. Jadi ditinjau dari sisi ini, ditinjau dari sisi ini. Misalnya tentang ketauhidan Allah ya, secara logika Allah terangkan. Apalagi ditinjau dari kekuasaan Allah yang ada di langit, kekuasaan yang di bumi, kekuasaan yang ada pada diri sendiri. Misalnya, jadi Allah jelaskan kebenaran itu dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Tetapi walaupun sudah jelas, manusia itu adalah makhluk yang paling suka membantah. Kalau dicari bantahannya ada. Makanya sebenar apapun sesuatu, sejelas apapun kebenaran sesuatu, kalau orang itu cari bantahannya ada. Gitu, itu kehebatan kita sebagai manusia. Misalnya tentang Quran ya, tentang Quran. Quran itu kan kalam Allah, kebenarannya mutlak, petunjuk bimbingan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Berarti semua orang harus belajar? Iya, mestinya harus belajar gitu ya. Terus orang kan mesti ada aja bantahnya ya, kan jelas, enggak terban. Orang misalnya bantahnya apa? Lah gara-gara bahasa Arab itu apa? Loh kan misalnya gitu ya. Ya sebetulnya memang begitu. Nah tapi gara-gara bahasa Arab itu saya kan jadi sulit loh. Ada saja bantahnya. Atau bantahnya apa lagi ya kira-kira? Lah kan kita sudah punya kesibukan lain gitu ya. Gitu, sibuk kan oleh Allah sudah diamanati anak, diamanati istri. Terus gimana? Loh kan tidak mungkin. Loh ada aja Pak. Jadi pokoknya kita itu kalau cari bantahan mesti ada. Silakan kalau menjadi ahli bantah, sebenar apapun, sejelas apapun kebenaran, kalau kita mau bantah, kita itu bisa membantah. Makanya kalau kita cari bantahan ya dapat bantahan. Tapi untuk apa gitu ya? Gitu. Malah ada cerita itu seorang sahabat bantah begitu. Padahal sahabat besar, bukan sahabat kecil. Ali bin Husain cerita, sesungguhnya Husain bin Ali, jadi cerita tentang bapaknya gitu ya. Ayahnya akhbarahu, dia memberi kabar kepada Ali bin Husain, sesungguhnya Ali ya benar Abi Thalib, cerita tentang mbahnya, dikabari sesungguhnya Rasulullah itu pernah torokohu, diketok-ketok pintanya, mungkin pas pengantin baru ya, pas pengantin baru pintunya diketok-ketok. Wa Fatimah bersama Fatimah binti Rasulillah, pas malam-malam diketok, kata Nabi berdua di dalam kamar, ala tusallian ya, apakah kamu berdua tidak sholat gitu ya, maksudnya itu ini loh malam, apa kamu tidak bangun malam? Lalu fakultu, kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, innama anfusuna biadillah, diri kami itu di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki kami untuk bangkit sholat, ya kami bangkit gitu ya. Kenapa engkau nyuruh-nyuruh kami sholat? Lalu Nabi itu berpaling. Ketika saya mengatakan itu, Nabi tidak menjawab sesuatu pun. Kemudian saya mendengar beliau itu sambil berpaling, memukul pahanya sambil mengatakan, wa kanal insanu aksara saya jatah. Itu loh menantunya sendiri kan ya. Jadi manusia itu kalau cari bantahan ada saja. Intinya apa? Kalau ingin selamat kita harus belajar Al-Quran, yaitu itulah satu-satunya kebenaran mutlak yang Allah firmankan kepada hambanya. Lah kalau belajar harus semangatnya tinggi ya, tidak boleh mutungan, tidak boleh burian ya. Seperti siapa? Seperti Nabi Musa gitu ya. Nih kalau kita mencari ilmu, kita contoh Nabi Musa, semangatnya membara. Jadi diriwayatkan gimana? Nabi Musa itu ditanya, Musa, siapa orang yang paling alim? Ditanya Allah. Kata Nabi Musa,
beliau toleh-toleh, yang jadi rasul ya saya, yang jadi nabi ya saya. Masa ada orang lebih alim daripada rasul? Terus dia bilang, ya Allah, saya orang yang paling alim. Terus kata Allah, Musa, ada orang yang alim, bahkan ilmunya dia itu tidak kamu kuasai, gitu ya. Ada orang yang ilmunya tinggi yang kamu pun tidak menguasai ilmunya dia, gitu. Terus Nabi Musa penasaran, ya Allah, pertemukan aku dia dengan dia, saya akan belajar sama dia, gitu ya. Langsung Allah kasih beliau, beritahu kepada beliau, Musa, berangkatlah sambil bawa ikan, nanti di mana kamu sampai di tempat pertemuan dua laut, kamu akan ketemu orang itu, gitu ya. Maka belajarlah kamu kepada dia. Langsung Nabi Musa dengan semangat membara mengatakan kepada muridnya, beliau mengatakan kepada muridnya, muridku, saya tidak akan berhenti untuk berjalan hingga saya sampai pada tempat pertemuan dua laut. Kalau tidak ketemu, saya akan terus menerus berlalu walaupun sampai bertahun-tahun. Loh, itu loh semangatnya. Walaupun saya berjalan bertahun-tahun, tetap akan saya jalani. Walaupun sampai tongkat saya patah, walaupun sampai terompa saya pecah, saya tidak akan berhenti untuk mencari. Wah, itu orang mencari ilmu seperti Nabi Musa. Padahal ilmunya sudah tinggi, gitu ya. Gitu. Kalau sekarang apa? Ada kajian Quran. Di mana? Oh, lah jauh itu. Lah jauh. Padahal cuma beda kelurahan, gitu ya. Masih satu malam, lah jauh katanya. Harus meniru Nabi Musa.